Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Rahmawati, mahasiswi Pendidikan Kimia semester 6, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapitas Lekta 2 dengan dosen pengampu Bapak Tony Veronica MPD dan Ibu Rizky Nursolihat MPD. Video kali ini kita akan membahas salah satu dari sifat koligatif larutan, yaitu tekanan osmotik. Nah, pasti teman-teman pernah mendengar istilah dialisis, atau yang populer di kalangan masyarakat itu disebut cuci darah. Nah, proses cuci darah atau dialisis ini merupakan aplikasi dari prinsip tekanan osmotik di bidang medis loh. Dalam bidang medis, cuci darah ini dibutuhkan oleh pasien dengan penyakit gagal ginjal yang diakibatkan disfungsi ginjal, sehingga tidak dapat melakukan filtrasi darah. Akibatnya, jika darah tidak melalui proses filtrasi, itu dapat merusak organ tubuh. Adanya teknologi dialisis memungkinkan proses filtrasi darah dilakukan di luar ginjal menggunakan suatu mesin. Jadi prinsip kerja dari mesin ini, darah dalam tubuh akan dimasukkan ke dalam mesin dan akan melalui suatu membran semi-permeable. Nah, dalam membran ini, kotoran dalam darah dapat dipisahkan melalui membran dialisis untuk terpisah dari darah, sehingga akan didapatkan darah hasil cuci yang bebas dari pengotor. Nah, teman-teman sadar nggak sih, ternyata peristiwa osmosis ini juga terjadi loh dalam sistem biologis kita sebagai manusia, tepatnya dalam sel darah. Nah, jadi ketika sel darah berada dalam larutan hipotonik atau larutan dengan konsentrasi terlalu rendah, maka dinding sel akan membiarkan air di luar sel untuk masuk ke dalam sel, dan membuat air masuk tersebut memberikan tekanan terhadap dinding sel, sehingga menjadi mengembang. Kondisi ini disebut sebagai turgid. Kebalikan nih, jika sel darah pada larutan hipertonik atau larutan dengan konsentrasi yang terlalu tinggi, maka akan membuat air yang berada di dalam sel ini keluar melalui membran semi-permeable dinding sel, menuju larutan di luar. Nah, kondisi ini akan menyebabkan sel itu menjadi mengerut. Hal ini disebut sebagai krenasi. Oleh karena itu, dengan adanya peristiwa tekanan osmotik ini, maka kita tidak disarankan untuk meminum air laut. Hal ini karena air laut merupakan larutan dengan konsentrasi tinggi, dan jika masuk ke dalam tubuh kita akan menyebabkan krenasi. Maka sel akan mati karena kehilangan molekul air, dan tentunya akan berbahaya untuk manusia. Nah, tadi itu kan kita sudah melihat penerapan tekanan osmotik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita definisikan yuk apa itu osmosis dan apa itu tekanan osmotik. Nah, teman-teman bisa perhatiin gambar bejana yang berbentuk U. Jadi kan kedua kakinya ini dipisahkan dengan suatu selaput semi-permeable kan, diisi dengan air murni pada kaki sebelah kanan dan larutan gula nih misalnya pada kaki sebelah kiri. Pada awalnya, ketinggian cairan di kedua kaki bejana tersebut kan sama nih. Nah, ternyata lama-kelamaan cairan di kaki kiri ini semakin bertambah, sedangkan cairan di kaki kanan ini semakin berkurang. Sementara itu, cairan di sebelah kanan ini tetap merupakan air murni, jadi tidak ada gula yang merembes di kaki sebelah kanan. Teman-teman bisa lihat gambarnya. Jadi ini merupakan peristiwa osmosis, terjadi perembesan molekul pelarut dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat. Perbedaan ketinggian cairan pada kedua kaki ini menunjukkan bahwa telah terjadi aliran air dari kaki yang sebelah kanan ke kaki yang sebelah kiri. Nah, hal serupa juga terjadi jika kedua kaki sama-sama diisi larutan, asalkan konsentrasinya berbeda. Perbedaan ketinggian cairan pada kedua kaki bejana akan menyebabkan perbedaan tekanan hidrostatis. Perbedaan tekanan hidrostatis akan menghambat aliran air kaki sebelah kiri. Perbedaan tekanan hidrostatis maksimum antara suatu larutan dengan pelarutnya itu kita sebut dengan tekanan osmotik larutan. Tadi sudah disinggung beberapa larutan dengan konsentrasi yang berbeda. Ada yang dalam keadaan isotonik, hipertonik, dan hipotonik. Nah, di sini ada hubungan tekanan osmotik dengan konsentrasi larutan.
Menurut Van Hoff, tekanan osmotik ini dapat dituliskan dengan persamaan gas ideal, di mana rumusnya itu P dikali V sama dengan N dikali R dikali T. P merupakan tekanan osmotik dengan satuan atm, V merupakan volume larutan dengan satuan liter, N merupakan jumlah mol zat terlarut dengan satuan mol, T merupakan suhu absolut larutan dengan satuan Kelvin, dan R merupakan tetapan gas yang nilainya itu 0,08205 liter atm per mol Kelvin. Nah, persamaan tadi itu dapat kita tuliskan atau kita tata ulang menjadi P sama dengan N per V dikali R dikali T. Nah, N per V ini kan menyatakan molaritas atau M besar. Nah, sehingga kita dapat menuliskan rumus tekanan osmotik menjadi M besar dikali R dikali T. Nah, selanjutnya yuk kita aplikasikan rumus tadi ke dalam soal. Di sini ada soal berapa tekanan osmotik larutan sukrosa 0,001 molaritas pada 25 derajat Celcius. Nah, ini kan tekanan osmotik, berarti yang ditanya itu sama dengan P. P tadi rumusnya sama dengan M dikali R dikali T. Nah, molaritas dari larutan sukrosa 0,001, berarti kita masukin itu sebagai M-nya. Kemudian R-nya ini sesuai nilai ketetapan, yaitu 0,08205 liter atm per mol Kelvin. Suhunya di sini 25 derajat Celcius. Kita ubah dulu dalam bentuk Kelvin menjadi 298 derajat Kelvin. Nah, setelah itu tinggal dikalikan saja 0,001 mol per liter dikali dengan 0,08205 liter atm per mol Kelvin dikali 298 derajat Kelvin. Nah, didapatkan hasil 0,024 atm. Jadi, tekanan osmotik larutan sukrosa 0,001 molar pada 25 derajat Celcius sama dengan 0,024 atm. Demikian video pembelajaran mengenai salah satu sifat koligatif larutan, yaitu tekanan osmotik. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.